Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil, ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang kedua. Dan seterusnya ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 sama-sama, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, kita memberi judul atau saya memberi judul tema renungan kita pada hari ini adalah tinggal tetap di dalam Yesus. Nah, mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini ya. Bapak Ibu Saudara, gambaran yang pertama disampaikan oleh kebenaran firman Allah ini tentang sebuah pokok anggur. Sebuah pohon anggur gitu. Jadi, Yesus itu pokoknya, batang utama dari pohon anggur itu. Sedangkan kita ini adalah ranting-rantingnya. Justru buah anggur itu berbuah dari ranting-ranting itu. Jadi kitalah yang menghasilkan buah dan Yesus itu menjadi sumbernya. Yesus itu menjadi batang utamanya, menjadi pokoknya. Dan Allah, dia adalah tukang kebunnya, dia pengusahanya Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus menjadi pokok anggur. Catat baik-baik bahwa Alkitab menuliskan di situ bahwa dia pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah yang menjadi pengusaha dari anggur itu, Allah yang menjadi tukang kebunnya itu. Tugas Allah adalah bagaimana dia membersihkan pohon itu. Ketika ada ranting yang tidak berbuah, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah dipotong. Kemudian dia melihat ranting yang mengeluarkan banyak buah. Apa yang dilakukan oleh Allah sebagai pengusaha atau sebagai tukang kebun dari anggur itu? Yang dia lakukan adalah dia membersihkan ranting-ranting itu. Mungkin dari daun-daun yang sudah layu gitu ya. Mungkin ada kotoran-kotoran, mungkin ada jamur yang melekat di ranting itu. Dan Allah membersihkan itu. Yang menjadi cukup membuat kita bisa bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Waktu ranting itu menghasilkan buah yang banyak. Bahkan justru ranting itu yang dibersihkan. Proses pembersihan dari Allah itu mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita rasa, kenapa saya sudah setia kepada Tuhan? Kenapa saya sudah memberi kepada Tuhan? Kenapa saya sudah melayani pekerjaan Tuhan? Justru saya lah yang paling banyak dapat masalah dibandingkan tetangga saya yang gak pernah ke gereja. Dibandingkan orang-orang di sebelah saya yang tidak pernah melayani, tidak pernah memberi, tidak peduli dengan kekristenannya. Kenapa saya yang setia kepada Tuhan, justru sayalah yang mendapatkan masalah dalam hidup. Bapak Ibu pernah merenungkan tentang itu? Kenapa kita semakin setia kepada Tuhan?
Justru masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah yang ringan, mulai sedang, masalah yang mulai tingkatnya sedang, kemudian tingkatnya berat, datang kepada kita. Kita akan bilang, loh, saya rajin berdoa, saya rajin membaca Alkitab. Kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa masalah keluarga saya nggak pernah selesai? Justru dalam keadaan saya yang setia kepada Tuhan, justru ketika saya dalam keadaan yang sedang berbuah banyak itu, justru saat itulah Allah membersihkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami pengertian ini yang pertama. Bahwa setiap kita yang hidup justru di dalam kebenaran Tuhan dan menghasilkan buah yang benar, Allah membersihkan hidup kita. Terus satunya apa? Ada ranting yang gak berbuah. Ranting yang ditunggu-tunggu lama tapi tidak menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh tukang kebun itu? Apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Dia potong ranting itu. Ketika ranting itu dipotong, maka ranting itu terpisah dari batang pohon. Dia terpisah dari pokoknya. Maka ketika ranting itu dipotong, dia akan dibuang. Dan lama-kelamaan, apa yang terjadi dengan ranting itu, dia akan mulai menjadi kering. Dan setelah dia menjadi kering, apa yang terjadi sama ranting yang kering? Dibakar. Bapak Ibu Saudara, ada dua pilihan sebenarnya yang bagi kita juga sulit untuk memilihnya. Bagaimana kita mau hidup berbuah banyak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan bersihkan hidup kita. Tuhan murnikan hidup kita. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Atau kita memilih menjadi ranting yang kering. Yang akhirnya dipotong, dibuang, dan dibakar. Mari kita sama-sama belajar dan memahami tentang dua hal ini. Supaya kita bisa mengerti tentang kehidupan kita. Orang yang di luar Kristus itu seperti ranting yang kering yang akan dipotong. Apa yang terjadi dengan ranting yang akan dipotong? Apa yang terjadi dengan ranting yang tidak melekat pada pokok anggur itu? Alkitab itu menuliskan seperti ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat di sana ayat yang kelima, kalimat yang terakhir bilang begini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah itu, di luar dari pokok anggur yang benar itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. You can do nothing. Nothing itu sama sekali nggak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada sesuatu yang kita bisa buat. Loh Pak, kalau kita di luar kekristenan kan kita tetap bisa berbuat baik. Kita kan bisa tetap menolong orang walaupun saya adalah orang yang tidak mempercayai Yesus. Betul Bapak Ibu, tapi ingat ayat yang pertama dalam pasal ini bilang Yesus itu pokok anggur yang benar. Jangan pernah lepaskan pokok anggur itu dari kebenaran. Artinya kalau kita mau hidup benar, kita melekat kepada pokok itu. Tapi ketika kita tidak melekat kepada pokok itu, you can do nothing. Anda nggak bisa buat apa-apa dalam hidup. Saya tahu bisa tetap menolong orang, iya. Tapi yang kamu lakukan bukanlah kebenaran di hadapan Tuhan. Robin Hood itu kan cerita, konon ceritanya seseorang yang suka menolong orang-orang miskin yang pada saat kerajaan di Inggris itu mereka miskin dan susah makan. Kemudian ditolonglah sama Robin Hood. Tokoh Robin Hood ini menjadi tokoh yang wah ini orang yang baik. Ini orang yang luar biasa yang mau menolong orang. Tapi dia menolong orang dari hasil curian. Bapak Ibu kita bisa menolong orang yang ada di sekitar kita. Tapi tindakan kita itu belum tentu menjadi tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur itu.
Apalagi Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan ini kita yang sedang bermain-main dengan iman kita. Sebentar kita percaya kepada Tuhan, sebentar kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu sama seperti kita sedang memutuskan ranting itu dari batang pohon, kemudian kita coba tambah lagi, dilem lagi di situ. Habis itu dilepas lagi, dipatah lagi, keluar lagi dan kemudian melengket lagi. Itu sama gambaran dengan orang Kristen yang hari ini bertobat dan besok berobat lagi. Besoknya lagi bertobat, besok berobat lagi. Apa yang terjadi dengan ranting itu? Ranting itu akan kering. Jangan pernah kita berharap bahwa ketika kita main-main di dalam kekristenan ini, Tuhan akan menolong kita. Sebentar dong, saya kan punya waktu kesempatan nanti untuk saya bertobat. Tidak apa-apa dong saya main-main sekali-sekali. Tidak apa-apa sekali-sekali saya meninggalkan pokok anggur itu. Coba Bapak coba dengan analogi ini dengan pohon. Pohon itu Bapak Ibu, kalau Anda lepas rantingnya, kemudian coba nanti beberapa menit tempel lagi di situ, mau dikasih tanah, apakah pokoknya, habis itu dilepas lagi, kemudian tempel lagi di situ. Kira-kira hidup enggak ranting itu? Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Ranting yang dilepas, dipasang, dilepas, dipasang, dilepas, dipasang, kira-kira hidup enggak ranting itu? Nah, hidup. Itu sama dengan kekristenan kita. Kalau kita jadi orang seperti itu, yang suatu waktu tinggal dengan dalam Kristus dan kemudian menjauh dari Kristus, kemudian kita bertobat lagi dan kita tinggal lagi di dalam Kristus. Anda pikir ini permainan dalam hidup ini? Dan ketika ranting itu tidak bertumbuh, apa yang dilakukan? Dipotong. Kemudian dia akan kering. Dan yang terjadi berikutnya dari ranting itu adalah dia akan dibakar. Makanya yang paling baik adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Coba Bapak Ibu Saudara, ayat ini diulang beberapa kali oleh Tuhan Yesus. Jadi Yohanes pasal 15 ini adalah perkataan Yesus. Ayat yang keempat Tuhan bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Diulang lagi di ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ayat 7 diulang lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu minta, Tuhan akan beri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu bisa berbuah dalam kebenaran kalau kita nempel dengan pokok anggur yang benar. Karena versi kebenaran, pemahaman kebenaran itu bukan berdasarkan kebenaran yang kita anggap benar. Tetapi kebenaran yang firman Tuhan katakan. Karena kebenaran diri kita belum tentu sama dengan kebenaran Allah. Apa yang kita pikir benar belum tentu itu yang Allah pikir benar. Tapi kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan pasti berbuah kebenaran, karena kita melekat pada pokok anggur itu. Makanya ayat ini, kalau Bapak Ibu melihat di dalam bahasa kita ini ditulis tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal itu salah satu terjemahan dalam bahasa abide. Abide itu artinya bukan in the cost atau ngekos sebentar bisa pindah, atau kontrak rumah kalau kontraknya habis dia akan pindah. Tapi kata tinggal di situ adalah menetap. Makanya kata ini sangat cocok diartikan dengan kata tinggal tetap. Karena lawan dari kata tinggal tetap ini yaitu tadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dan kalau kita bisa tinggal tetap di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Bagaimana caranya kita bisa tinggal tetap di dalam Kristus? Bapak Ibu, mari kita merenungkan 3 hal ini. Yang pertama saya ingin bertanya bagi kita menjadi renungan dalam kehidupan kita. Apa fokus hidup kita saat ini? Apa yang sedang menjadi fokus kita?
Apakah kita sedang berfokus kepada usia kita di dunia ini 70 tahun kata Alkitab, kalau kuat 80 tahun. Setelah itu adalah penderitaan. Apakah kita hanya berfokus kepada usia itu, usia manusia itu? Kalau kita berfokus kepada usia itu, kepada hidup kita yang hanya ada di dunia ini, maka kita bisa saja menjadi ranting yang kering atau ranting yang melepaskan diri dari pokok anggur itu. Kata you can do nothing itu Bapak Ibu Saudara, itu artinya tentang bahwa di dalam keselamatan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak pernah bisa mampu untuk melakukan satu hal pun untuk menyelamatkan diri kita. Makanya Alkitab bilang ketika orang yang di dalam Kristus, dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam menyelamatkan hidup dia. Nah, ketika fokus kita hanya di dunia ini, maka kita tidak peduli dengan keselamatan yang kekal itu. Maka kita bisa saja menjadi orang Kristen yang keluar masuk, yang hanya ngontrak di pokok anggur itu. Habis masa kontrak dia akan keluar. Mari kita merenungkan sekarang ya Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Anda menjadi orang atau menjadi ranting yang tinggal tetap pada pokok anggur itu. Atau Anda menjadi ranting yang sering melepaskan diri dari pokok anggur dan kemudian menempelkan diri lagi dari pokok anggur. Kemudian melepaskan diri lagi dari pokok anggur. Bahwa dari dua hal itu, yang pertama ketika kita tinggal tetap di dalam itu, maka Alkitab bilang begini, kamu akan dibersihkan dan kamu akan berbuah banyak. Tapi kalau kita menjadi orang yang nempel, lepas, tempel, lepas, maka ranting itu akan kering. Walaupun kita Kristen, walaupun dari dulu kita menjadi orang Kristen. Tapi kalau dengan cara seperti itu, Alkitab yang tuliskan, ranting itu akan kering. Dan dia tidak bisa berbuah dalam kebenaran. Dan ujung-ujungnya dari hidup orang itu adalah dibakar. Ujung-ujungnya dari hidup orang itu adalah dia akan mengalami penderitaan yang kekal. Apa fokus hidup kita saat ini? Kalau fokus hidup kita kepada kekekalan, jangan lepaskan diri kita dari pokok anggur yang benar. Jangan pernah coba-coba bermain-main dan berpikir bahwa suatu saat nanti saya akan tempelkan lagi. Mungkin kayak di stek gitu ya, dicangkok. Tapi kan habis itu lepas lagi, dicangkok lagi. Pasti mati batang itu. Pasti mati ranting itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melihat ayat ini dan membaca seterusnya, di ujung-ujungnya Tuhan Yesus itu bicara tentang kasih. Tinggal di dalam kasih-Ku. Nah, kalau kita bicara mengenai kasih, bagaimana kita bisa tinggal tetap di dalam Kristus? Adalah bagaimana hidup kita itu mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kita orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka dengan sangat mudah kita akan mengkhianati orang yang kita kasih. Atau Allah yang kita kasih. Betul nggak Bapak? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai seseorang, mengasihi seseorang, maka dengan mudah kita itu bisa mengkhianati kasih kita. Bisa menyeleweng. Bisa berselingkuh, bisa punya pasangan yang lain. Kalau kasih itu tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika kasih itu sungguh-sungguh, maka kita betul-betul bisa terus tinggal tetap di dalam pokok anggur itu. Sekarang cek lagi ya menjadi renungan kita Bapak Ibu. Anda yang suka keluar masuk, tempel lepas dari pokok anggur itu. Coba cek diri kita. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Sehingga kekristenan ini hanyalah sebuah permainan di dalam kehidupan kita. Dan sebuah kelicikan yang ada di dalam pikiran kita. Ah, Tuhan kan baik. Maka dia pun akan menyelamatkan saya nanti. Syukur-syukur di akhir hidup kita Bapak Ibu Saudara kita ingat Tuhan. Karena tidak ada yang tahu bagaimana hidup kita ini akan berakhir. Kapan hidup kita akan berakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita
cek kasih kita kepada Tuhan. Mereka yang bisa tinggal tetap di dalam Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Dan coba lihat ayat yang ke-8. Berapa banyak dari kita yang mau agar Allah itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita? Alkitab menuliskan begini. Orang yang mempermuliakan Tuhan, murid-murid yang mempermuliakan Tuhan, itu dibuktikan dengan berbuah banyak. Bagaimana caranya berbuah banyak? Tinggal tetap pada pokok itu dan izinkan tukang kebun bersihkan kita. Maka dia akan berbuah banyak. Nah, ketika dia berbuah banyak Bapak Ibu, maka disitulah waktu Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan hidup kita ini? Terkadang kita salah menilai fokus dalam kehidupan kita dan tujuan akhir dari hidup kita. Tujuan hidup kita harusnya memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi apakah hidup itu yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biar ini jadi renungan bagi kita semua. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Jangan pernah keluar melepaskan diri dari pokok anggur yang benar itu. Karena Anda akan menjadi kering. Dan akhirnya Anda akan dibakar. Di luar Kristus kita nggak bisa melakukan apa. Kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, Alkitab bilang begini, mintalah, maka kamu akan diberikan. Mari tunduk kepala kita berdoa.